Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam terakhir masih semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Yang kami hormati Ketua Dewan Pembina Bapak Fatur Rahman, Sarjana Ekonomi beserta anggotanya Bapak Riko Valentino, Sarjana Hukum. Kami hormati Ketua Dewan Pengawas sekaligus Kepala Madrasah Sanawiyah Tidakmah Hidayah, Sarjana Ekonomi. Dan yang kami hormati Ketua Yayasan Tidakmah Umi Idrus Dalillah, Sarjana Ekonomi, serta asatidah dan tak lupa jamaah sholat isya dan sholat tarawih yang alhamdulillah masih semangat di malam terakhir ini, dan mudah-mudahan selalu dan senantiasa mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, serta hidupnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, murah rezeki, dalam sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Puja puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah masih memberikan kesempatan kita, masih memudahkan langkah kaki kita untuk menuju rumah Allah guna melaksanakan ibadah sholat isya berjamaah, dan kita akan melaksanakan sholat tarawih berjamaah yang alhamdulillah malam hari ini adalah malam terakhir bagi sebagian besar umat muslim, dan bagi sebagian muslim yang lain besok sudah lebaran. Hadirin jamaah sholat isya dan sholat tarawih yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah malam yang terakhir, kira-kira butuh berapa menit saya berdiri di sini? Ibu-ibu mau jawab? 5 menit? 10 menit? Jangan banyak-banyak, karena di rumah mungkin sudah mempersiapkan bahan-bahan kue ya Bu ya. Betul? Betul? Setidaknya ada sebuah hadis yang mungkin hadis ini sudah masyhur. Hadis ini Bapak Ibu semua sudah mengetahuinya. Tapi demi ilmu, walaupun sudah tahu, tetap marilah sama-sama kita mempelajari bersama-sama. Ada sebuah kisah yang dijelaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Hadis tersebut termaktub di dalam kitab Syarhul Iman halaman 1471, bahwa hadis tersebut dari An-Ka'ab Al-Ujri, dari Ka'ab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, ahdirul mimbar, kemarilah mendekat semuanya ke mimbar, karena Nabi akan melakukan sesuatu.
Falamma hadarna, maka para sahabat pun hadir memenuhi panggilan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menuju mimbarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma taqwa darajatan qala amin. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin naik ke atas mimbar, mimbar Nabi Muhammad itu ada 3 gundukan atau 3 tingkatan. 1, 2, 3 baru mimbar. Ketika Nabi naik pada mimbar yang pertama, beliau langsung mengucapkan tiba-tiba amin dengan suara yang keras. Maka sahabat pun bertanya-tanya, ada apa gerangan? Tidak biasanya Nabi mengucapkan amin ketika naik ke atas mimbar. Falamma taqaf thaniyah, ketika falamma taqaf darajatan thaniyah, ketika Nabi naik ke mimbar tingkatan yang kedua, faqala amin, Nabi pun bersabda amin. Falamma taqaf darajatan tsalitsah, ketika sampai ke derajat ataupun ketingkatan tangga ataupun gundukan yang ketiga, Nabi pun mengucapkan amin. Falamma faragha nazala minal mimbar, dan anehnya ketika Nabi Muhammad SAW telah sampai ke atas mimbar, yang biasanya Nabi menyampaikan tausiah, yang biasanya Nabi menyampaikan mau'izatul hasanah. Tausiah itu pesan-pesan singkat. Kalau mau'izatul hasanah itu panjang biasanya, lebih lama daripada tausiah. Nah, biasanya ketika Nabi naik ke atas mimbar, Nabi menyampaikan mau'izatul hasanah ataupun tausiah. Akan tetapi ketika sudah sampai di atas, Nabi Muhammad SAW nazala minal mimbar, turun dari mimbar Nabi Muhammad SAW, sehingga para sahabat pun bertanya, makulna, kami bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, laqad sami'nal yawm minka syai'an lam nakun nasma'hu minkum. Wahai Rasulullah SAW, sungguh aku hari ini, kita hari ini telah mendengarkan sesuatu darimu yang belum pernah kami dengar sebelumnya. Qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, inna Jibril alaihi salam aradli, bahwasanya malaikat Jibril datang menemuiku. Yang di mana pada tangga yang pertama itu malaikat Jibril menemuinya, tapi pada saat itu tidak tahu, tidak melihat bahwasanya Jibril telah datang. Bahwasanya inna Jibril alaihi salam aradli, faqala, Jibril pun berkata kepadaku, bu'dud. Perhatikan kalimatnya. Kalimatnya adalah bu'dud. Di dalam bahasa Arab terkadang ada 2 kalimat yang maknanya sama, tapi ada sedikit perbedaan di dalam kita memahaminya. Bu'dud itu artinya celakalah. Celaka di sini, celaka yang benar-benar celaka, celaka yang merugikan sekali. Kalau biasanya celaka di dalam bahasa Arab digunakan wailun. Wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang. Wailul lil musallin alladzina an salatihim sahun, celakalah bagi orang-orang yang sholat yang lalai di dalam sholatnya. Biasanya pakai wailun. Di sini bu'dun. Bu'dun adalah kalimat yang celaka, tapi celakanya yang tingkatannya lebih tinggi daripada celaka yang biasa. Man adraka Ramadan falam yuhfarlah. Orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan, orang yang bulan Ramadan itu jumpa menghadirinya dalam keadaan hidup, falam yuhfarlah, tetapi dia tidak diampuni, tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini dikatakan celaka, didoakan sama malaikat, celakalah orang yang seperti ini, dan diaminkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan, bulan dilipat gandakan sebuah pahala. Begitu juga dosa akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh rugi. Di mana? Di dalam hadis Al-Bukhari, hadis nomor ke-37, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sudah bersabda,
di dalam hadis yang sudah masyhur, Bapak Ibu semua pasti tahu. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berdiri, siapa yang melaksanakan qiyamul lail, dalam hal ini salat tarawih, karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Konteksnya di sini hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari rumah ke masjid bukan karena masjidnya bagus. Berangkat dari rumah ke masjid bukan karena suara imamnya bagus, bukan karena yang kultumnya ganteng seperti saya. Bukan. Akan tetapi datang ke masjid billahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa taala ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka pasti dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sedikit kita kupas bahasa Arabnya, ghufira adalah kalimat ismil majhul, artinya diampuni, dan itu pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma isim mausul yang artinya bahwasanya dosa apapun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Imanan wa ihtisaban, yang qiyamul lailnya karena iman dan karena mengharap dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji sama suaminya. Oh, istri saya ada di masjid, besok saya akan berikan baju baru. Bukan seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Di tabak pertama ternyata malaikat Jibril berdoa demikian. Falamma raqitu darajat tsaniyah. Ketika Nabi Muhammad SAW naik ke tangga yang kedua, Jibril kembali berdoa, "Bu'tun, celakalah man dzukirta indahu falam yusalli alaik." Ketika orang yang disebutkan namamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia tidak mengucapkan sholawat kepadamu, maka dia juga termasuk orang yang celaka. Di pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa sholawat adalah ibadah yang paling mudah, maka kita bertanda sekalipun kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kewajiban sholawat, dan itulah bukti keagungan Rasulullah dan bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma rabiul tsalitsah, ketika aku sampai ke tunjukkan atau tangga yang ketiga, qala Jibril pun kembali berkata, "Betul, celakalah man adraka walidayhil kibar." Orang yang menjumpai kedua orang tuanya sampai dewasa, indahu di sisinya, au kilahuma, atau salah satu daripada keduanya, malah yudkhilahul jannah, tetapi keberadaan kedua orang tuanya tersebut tidak dapat memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Faqala amin, maka disitulah aku juga mengatakan amin, mengaminkan doa daripada malaikat Jibril alaihi salam. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kisah yang sangat menarik yang harus kita ikuti, bahwa yang pertama, orang yang sangat celaka yaitu orang yang ketika bertemu dengan bulan suci Ramadan tapi dosanya tidak diampuni karena dia tidak memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah di malam Ramadan yang terakhir ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat-ingat ketika kita membaca Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Kita ingat dulu orang tua saya pernah saya kasih muka yang masak. Dulu saya pernah bentak suami saya. Dulu saya pernah pulang dari masjid ngomongin imamnya, wah bacaannya lama sekali di imam dulu dan lain sebagainya. Ingat-ingat itu dan memohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di malam Ramadan yang terakhir ini kita bukan termasuk orang yang didoakan oleh malaikat dan diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu termasuk orang yang celaka. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua yaitu orang yang celaka adalah orang yang ketika disebutkan nama Nabi Muhammad dia tidak mengucapkan sholawat kepadanya. Marilah kita sama-sama selalu dan senantiasa mendoakan sholawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat ala Nabi Muhammad. Allah SWT. Dan yang ketiga yaitu orang yang ketika dianugerahkan orang tua yang masih hidup, ketika kita sampai dewasa orang tua masih hidup, keduanya atau salah satunya, tapi tidak bisa menjadikan sebab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang tua adalah
tempat ataupun sesuatu yang sangat memudahkan kita untuk mendapatkan ridho dari Allah dan mendapatkan jannatul firdaus dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedikit yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Namun sebelum saya mengakhiri, saya mengajak kepada diri saya pribadi khususnya dan kepada jamaah pada umumnya, setelah Ramadan ini dan nanti kita akan bertemu dengan bulan Syawal, ya. Tanggal 1 kita haram untuk menjalankan puasa, tanggal 2 kita boleh menjalankan puasa Syawal. Man shoma Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Siapa yang berpuasa full selama bulan suci Ramadan, full tidak pernah putus kecuali perempuan, ya, karena ada udur, ya. Siapa yang puasa full selama bulan suci Ramadan, kemudian dia mengikutkan 6 hari di bulan Syawal, karena kasiyamid dahri, maka baginya seperti puasa 1 tahun penuh. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya pribadi khususnya dan bermanfaat untuk hadirin pada umumnya. Kafaitu bihada astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.